"Permisi, bolehkah saya menumpang menginap untuk 1 malam saja?" Malam itu, badai besar sedang melanda sebuah desa nelayan terpencil yang sepi di pesisir-pesisir selatan Jawa. Seorang pemuda miskin yang tinggal sendirian di sebuah kontainer bekas yang sudah berkarat, hari itu pun berniat mengakhiri harinya yang melelahkan dengan sekadar mengganjal perut menggunakan segelas mie instan seduh dan sisa setengah porsi nasi rames. Namun saat itu, terdengar suara ketukan pintu yang terburu-buru. Saat ia keluar untuk melihat, berdirilah seorang wanita asing yang basah, kuyup akibat hujan badai. Karena merasa kasihan, pemuda itu dengan rela memberikan satu-satunya tempat tidurnya, dan dengan tulus merawat wanita itu yang tiba-tiba jatuh pingsan karena demam tinggi. Sampai saat itu, pemuda tersebut sama sekali tidak tahu. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia beri tumpangan itu menyembunyikan rahasia luar biasa yang bahkan tak berani ia bayangkan, dan ia juga tak pernah bermimpi bahwa pertemuan kebetulan di 1 malam itu akan mengguncang dan mengubah hidupnya yang keras secara drastis. Kebaikan hati yang diberikan tanpa pamrih kepada orang asing terkadang bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Semoga kisah yang akan kami ceritakan hari ini dapat memberikan sedikit penghiburan bagi hati yang lelah. Inilah kisah luar biasa yang akan segera kita mulai. Angin topan yang ganas sedang menerjang desa nelayan tersebut. Bagas, pria, berusia 32 tahun, hidup sendirian di sebuah bangunan kontainer bekas. Ia memiliki sebuah kapal jaring yang merupakan satu-satunya warisan dari mendiang ayahnya, namun kapal itu bahkan tidak bisa melaut. Juragan Bramantyo, bos, perusahaan pengembang pesisir yang licik, sengaja merusak mesin kapal tersebut. Ditambah lagi, karena biaya rumah sakit ayahnya, Bagas terjerat hutang rentenir, berbunga sangat tinggi dari Juragan Bramantyo. Meski ia pergi melaut siang dan malam, 90% dari hasil penjualan ikannya di tempat pelelangan dirampas dengan kedok pembayaran bunga. Setelah beberapa hari tidak bisa melaut, yang tersisa di tangan Bagas hanyalah sebuah mie instan cup dan setengah bungkus nasi rames. Namun, Bagas merasa itu sudah cukup karena ia berhasil bertahan hidup dengan selamat di dunia yang keras ini. Di luar, hujan dan angin bertiup sangat kencang seolah akan menerbangkan bangunan kontainernya. Tepat pada saat itu, di tengah kegelapan yang pekat, seorang wanita sedang berjalan dengan gontai menyusuri pelabuhan. Ia adalah Kirana, 28 tahun, CEO muda dari Nusantara Hospitality Group. Paman dari pihak ayahnya, Hendra Suryaningrat, yang merupakan wakil presiden direktur dan mengincar posisi puncak perusahaan, telah menyewa preman-preman bayaran untuk mencoba membunuhnya. Hendra adalah backingan besar yang menerima setoran dana gelap dari proyek pembebasan lahan pesisir milik Juragan Bramantyo. Kirana, yang melompat ke lautan pesisir selatan, yang mengamuk demi menghindari kejaran para pembunuh, akhirnya terdampar di pantai setelah 9 kematian yang nyaris merenggut nyawanya. Sepatu hak tinggi bermerek seharga jutaan rupiah miliknya sudah patah dan berlumuran lumpur. Tubuh Kirana yang basah kuyup terhuyung hebat setiap kali ia melangkah. Saat pandangannya mulai kabur, ia melihat cahaya redup dari sebuah kontainer di ujung pemecah ombak. Dengan sisa-sisa kesadaran terakhirnya, Kirana menyeret langkahnya menuju cahaya itu. Akhirnya, ia tiba dan hampir pingsan di depan pintu besi yang berkarat, lalu mengetuknya dengan putus asa. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" Bagas yang baru saja hendak menyantap mie instannya terperanjat dan berdiri. Tidak mungkin ada orang yang datang bertamu di tengah malam dengan badai topan seganas ini. Saat Bagas membuka pintu dengan hati-hati, seorang wanita berwajah pucat pasi berdiri di sana sambil diguyur hujan deras. "Maaf, tapi bisakah saya menumpang menginap 1 malam saja?" Bagas tidak bisa langsung menjawab. Wajahnya terlihat panik. Saat itu adalah masa-masa di mana komplotan Juragan Bramantyo yang ingin menguasai desa nelayan setiap hari mengirim preman untuk membuat onar. Mengizinkan orang asing masuk, sembarangan bisa saja mendatangkan malapetaka. Namun, kondisi wanita yang terengah-engah itu tampak sangat kritis, seolah napasnya bisa berhenti kapan saja. Setelah ragu sejenak, Bagas membuka pintunya lebar-lebar. "Masuklah dulu, Anda tidak bisa bertahan di luar dengan hujan seperti ini." Kirana menyeret tubuhnya yang membeku masuk ke dalam ruangan yang sempit. Bagas segera menyalakan pemanas air, memberikan selimut paling tebal yang ia miliki, dan menyodorkan satu-satunya handuk kering. "Keringkan rambut Anda dulu, kalau tidak, Anda bisa benar-benar sakit parah." Saat Kirana menerima handuk itu, ujung jemarinya yang dingin perlahan mulai terasa hangat. Sementara air hujan menetes dari pakaian basah Kirana, Bagas menyodorkan mie instan dan nasi rames yang tadinya hendak ia makan. Kirana terkejut dan menatap wajah Bagas lekat-lekat. "Bukankah ini makanan yang hendak Anda makan?" Bagas menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung lalu memalingkan wajah.
pura-pura tidak peduli. Hari ini saya sedang tidak nafsu makan. Kirana langsung tahu bahwa ucapan itu adalah kebohongan belaka. Sebanyak apapun, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling interior kontainer yang kumuh itu, tidak ada makanan lain yang terlihat. Kirana mengambil sendok plastik itu dalam diam. Saat kuah mie hangat melewati kerongkongannya, kesedihan karena terpojok di ujung jurang tiba-tiba meluap di dadanya. Kirana mengunyah nasi itu lama dalam diam, lalu akhirnya bersuara. Utang budi ini tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Bagas tersenyum ramah layaknya orang desa yang baik hati dan menjawab dengan santai. Utang budi apa maksudnya? Memberi tempat berteduh di saat hujan adalah hal yang wajar. Kirana mengangkat wajahnya perlahan dan menatap Bagas. Ia tak mengerti mengapa pria yang hidup begitu keras di kasta terendah kehidupan ini bisa begitu hangat kepadanya. Malam itu, Bagas menggelar alas tipis di lantai dan tidur lebih awal. Namun Kirana, mendengar gemuruh badai di luar, tak bisa memejamkan mata. Ia dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam saku mantelnya yang basah. Jari-jarinya menyentuh sebuah kartu hitam, Black Card edisi terbatas dengan nomor seri khusus yang hanya dikeluarkan untuk VIP tertinggi. Kenyataannya bahwa kekuasaan absolutnya sebagai pewaris konglomerat generasi ketiga telah runtuh, membuat hatinya hancur. Namun, Kirana kembali memasukkan kartu itu dalam-dalam ke sakunya. Jika ia hancur di sini, seluruh grup perhotelan akan jatuh ke tangan pamannya, Hendra. Kirana menghapus sorot keraguan di matanya dan membulatkan tekadnya. Sampai hari ia membalas dendam dengan sempurna. Identitas aslinya tak boleh terbongkar. Malam badai yang ganas itu pun semakin larut. Keesokan paginya, Kirana terbangun lebih awal dari siapapun. Ia tidak ingin merepotkan pria asing itu lebih lama lagi. Di sudut ruangan, Bagas tertidur, lelap dengan selimut tipis. Kirana memandangi sosoknya diam-diam. Meski hanya semalam, itu adalah kehangatan manusia yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Ia mengambil sepatunya yang belum sepenuhnya kering dan melangkah keluar dari kontainer tanpa suara, tanpa meninggalkan ucapan terima kasih. Kabut laut yang dingin menyelimuti pelabuhan di pagi buta. Namun, belum jauh ia berjalan menuju pelabuhan, kaki Kirana langsung lemas dan menyerah. Kelelahan, setelah melompat ke laut dingin semalam tiba-tiba menyerang, membuatnya jatuh, pingsan di atas aspal. Tepat pada saat itu, Bagas yang hendak pergi melaut, melihat kejadian itu. Bagas melempar jaring yang dibawanya dan berlari kencang. Tubuh wanita yang tak berdaya itu sepanas api. Bagas segera menggendong Kirana dan membawanya kembali ke dalam kontainer. Saat ia membaringkannya dan menyentuh dahinya, demamnya sangat tinggi. Bagas membasahi handuk dengan air dingin dan meletakkannya di dahi Kirana. Ia mengulanginya puluhan kali, menjaga Kirana hingga larut malam. Bagas sangat ingin memanggil ambulans atau membawanya ke puskesmas, tapi ia tidak punya uang sepeser pun untuk biaya pengobatan. Saat Bagas kebingungan, Kirana perlahan membuka matanya. Tolong, jangan hubungi rumah sakit. Kalau saya istirahat sehari saja, saya pasti bisa bangun. Bagas ragu, tapi tatapan wanita itu sangat tegas. Untungnya, setelah minum air hangat yang disiapkan Bagas, Kirana perlahan mendapatkan kembali tenaganya. Beberapa hari kemudian, wajah Kirana mulai tampak lebih segar. Syukurlah, saya benar-benar mengira Anda tidak akan selamat. Kirana hanya mengangguk pelan dan tersenyum. Suatu malam, Bagas bertanya dengan hati-hati, kita bahkan belum saling memperkenalkan diri. Siapa nama Anda? Kirana ragu sejenak. Jika fakta bahwa ia masih hidup sampai ke telinga pamannya, semuanya akan berakhir. Panggil saja, saya Kirana. Bagas menduga wanita ini punya masalah tersendiri, sehingga ia tidak banyak bertanya lagi. Beberapa hari kemudian, Kirana yang sudah pulih tidak bisa hanya duduk diam. Ia merasa bersalah karena hanya numpang hidup pada pria yang telah menyelamatkannya. Kirana menyalakan laptop jadul milik Bagas dan memeriksa buku, catatan serta kontrak perikanan yang telah dibuat berantakan oleh komplotan Juragan Bramantio. Ini adalah momen di mana kemampuan manajemen seorang konglomerat yang memimpin grup hotel global kembali bersinar. Ia menganalisis bunga berbunga ilegal dan klausul-klausul jebakan, lalu dengan cepat menyusunnya dalam sebuah tabel Excel yang rapi. Tak hanya itu, Kirana juga menemukan jaring ikan yang robek di sudut gudang dan menambalnya dengan teliti. Saat Bagas pulang dari pelabuhan, ia sangat terkejut melihat tabel sempurna yang terbuka di layar laptop. Loh, bagaimana Anda bisa menghitung semua ini secepat itu? Padahal melihatnya saja sudah membuat saya pusing. Kirana tersenyum tipis dan menjawab, dulu saat saya bekerja, saya sering menangani hal-hal seperti ini. Bagas tidak bertanya lebih lanjut dan hanya merapikan dokumen-dokumen itu sesuai arahan Kirana. Dalam beberapa hari, Kirana juga telah membersihkan kontainer berdebu itu hingga mengkilap.
Ia merapikan alat-alat tangkap yang rusak dan menyusun perabotan dengan rapi. Ia bahkan menemukan sebuah kompas kuningan peninggalan ayah Bagas yang terbengkalai di sudut ruangan. Dengan keahliannya, Kirana memperbaiki roda, gigi kompas yang macet itu, hingga kembali berfungsi sempurna. Saat pulang dari melaut sore itu, langkah Bagas terhenti di depan pintu. Kontainer yang biasanya suram kini terasa hangat seperti rumah yang dihuni, dan, di atas meja, kompas yang tadinya rusak kini berputar dengan normal. Bagas menatap pemandangan itu dengan takyub. Mbak Kirana, Anda melakukan semua ini sendirian? Badan saya sudah sehat, saya tidak mungkin hanya duduk diam saja, kan? Bagi Bagas, ini adalah kali pertama seumur hidupnya ia merasa bahagia saat pulang ke rumah. Malam itu, Bagas tidur dengan sangat lelap. Kehangatan seseorang di ruang yang biasanya kosong seolah menghangatkan hatinya yang selama ini kering. Namun, Kirana hanya menatap langit-langit sambil menarik selimutnya. Ia punya firasat bahwa waktu yang damai dan hangat ini tidak akan berlangsung lama. Ia tahu, bayangan tangan-tangan hitam mulai mendekat ke arah pelabuhan. Kirana menahan kecemasan yang mencekam itu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sudah beberapa hari Kirana tinggal di kontainer Bagas. Suatu hari, Bagas menyadari bahwa setiap kali makan, Kirana diam-diam menyisihkan sebagian nasinya ke piring Bagas. Tampaknya saat Bagas lengah, Kirana mengalah soal makanan untuk meringankan beban biaya makannya. Bagas merasa bersalah melihat kepedulian kecil itu, lalu ia mengambil uang simpanan daruratnya yang ia sembunyikan di bawah tikar. Walau jumlahnya tak banyak, hari ini ia bertekad untuk tidak berhemat. Ia ingin membelikan seafood segar dan vitamin untuk memulihkan tenaga Kirana. Pagi-pagi sekali, Bagas pergi ke warung ikan bakar langganannya di dekat pelabuhan yang dikelola oleh seorang nenek. Namun, saat itu juga, terdengar teriakan kasar dari dalam warung. Anak buah Juragan Bramantio sedang mengepung dan membentak nenek pemilik warung. Kau sudah janji mau kosongkan tempat ini hari ini. Kalau kau nekat bertahan di sini, mau apa kau? Nenek itu menangis sambil memohon dengan kedua tangannya di depan para preman bengis itu. Kalian mengusirku tanpa uang ganti rugi. Nenek tua ini harus pergi kemana? Seorang preman dengan kasar menendang ember berisi ikan hingga tumpah. Para pedagang lain di sekitar sana tak ada yang berani ikut campur karena takut akan balas dendam, tapi Bagas tak bisa tinggal diam. Ia menerobos kerumunan dan berdiri menghalangi para preman itu. Apa yang kalian lakukan pada orang tua? Kau ini siapa berani-beraninya ikut campur urusan orang? Seorang preman marah dan mendorong dada Bagas dengan kasar, tapi Bagas tak mundur selangkah pun. Akhirnya, para preman yang marah mencengkeram kerah baju Bagas. Pukulan dan tendangan membabi buta mendarat di tubuh Bagas yang tak berdaya. Meski dipukuli tanpa ampun, Bagas tetap bertahan, melindungi sang nenek di belakang punggungnya. Ia tidak tega melihat orang tua tak bersalah terluka. Setelah puas memukuli, para preman meludah ke tanah dan pergi. Sang nenek menangis sambil membersihkan debu di pakaian Bagas. Gara-gara ikut campur, kau jadi babak belur begini, nak? Ini hal yang wajar dilakukan. Siapa saja, Nek? Nenek itu memberikan beberapa makanan laut segar dan obat P3K dalam kantong plastik hitam sebagai tanda maaf dan terima kasih. Bagas pulang ke kontainernya dengan langkah pincang. Saat ia membuka pintu, Kirana terperanjat dan berdiri. Kenapa wajahmu bisa jadi seperti ini? Kirana langsung berlari menghampiri dan memeriksa lukanya. Bagas memalingkan wajah. Dengan canggung dan berbohong, tadi saya terpeleset di dermaga dan jatuh. Kirana langsung tahu bahwa itu kebohongan yang sangat konyol. Bekas memar, kemerahan di pipinya jauh lebih jelas daripada debu di bajunya. Tidak mungkin. Orang yang jatuh sendiri punya bekas pukulan di wajahnya. Namun, Kirana tidak mencecarnya. Alih-alih, ia mengambil kotak obat, membersihkan luka di bibir, Bagas yang pecah, dan mengoleskan salep di pelipisnya yang bengkak. Sentuhan. Kirana lebih lembut dan hati-hati dari biasanya. Lukanya tidak parah, tidak perlu sampai diolesi salep begini. Sekarang bukan salepnya yang jadi masalah. Suara Kirana yang tertahan menyimpan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana kamu bisa terus tersenyum seperti orang bodoh? Setelah dipukuli sampai begini, Kirana menutup-tutup salep dan melanjutkan bicaranya dengan pelan. Lain kali, tolong sayangi dirimu sendiri dulu. Bagas mengangguk dengan canggung. Namun di kepala Kirana, sebuah kecurigaan yang menakutkan mulai tumbuh. Ini bukan sekadar perselisihan antar warga atau kecelakaan di dermaga. Seseorang jelas berniat jahat dan sengaja mengeroyok Bagas. Dan di balik itu pasti ada alasan yang sangat kejam. Kirana menatap tajam ke arah laut malam yang gelap dari balik jendela.
Nama Juragan Bramantio, yang ia dengar di pelabuhan siang tadi terus berputar di kepalanya. Kirana benar-benar tidak bisa mengerti kenapa pria yang begitu baik dan teguh yang telah menyelamatkannya ini harus mengalirkan darah. Malam itu, Kirana menahan amarah yang dalam dan sulit memejamkan mata. Beberapa hari kemudian, hal aneh mulai terjadi di tambak nelayan desa. Udang-udang faname yang sehat tiba-tiba mati satu persatu dan mengambang di air. Awalnya hanya satu atau dua tambak, tapi seiring berjalannya waktu, kerugian menjalar ke tambak-tambak lain. Semua orang mengira itu karena suhu air, laut, atau penyakit menular. Mereka bahkan memanggil ahli dari dinas terkait, tapi tidak ada hasilnya. Tambak yang mati meluas dari hari ke hari. Suatu pagi, Bagas diminta oleh pasangan nelayan tetangganya untuk meninjau tambak mereka. Kirana diam-diam mengikutinya dari belakang. Para nelayan yang berkumpul di tambak hanya bisa menghela napas panjang. Seorang nelayan tua menyentuh jaringnya yang kosong dan mengeluh. Kalau begini terus, panen udang tahun ini hancur semua. Sepertinya penyakit air, sudah dikasih obat pun tidak mempan. Kirana berjalan masuk ke area tambak tanpa suara. Ia membalik udang yang mati, satu persatu, lalu mengambil sampel air dari kolam dan mencium aromanya. Airnya beriak sedikit, namun jumlah debit airnya terlihat sangat kurang. Tiba-tiba, Kirana memiringkan kepalanya. Ada satu hal ganjil yang tidak masuk akal. Ini hampir tidak ada tanda-tanda penyakit menular. Para nelayan saling berpandangan kebingungan. Kalau virus, cangkangnya pasti berbintik atau membusuk. Tapi udang-udang ini mati hanya karena sesak napas kekurangan oksigen. Kirana berjalan perlahan menuju bukit tempat pipa pembuangan air berada. Bagas segera menyusulnya. Setelah mendaki beberapa saat, sebuah pipa saluran air laut, intake, berukuran besar terlihat di lereng bukit. Puing-puing sisa konstruksi, yang terbawa badai beberapa hari lalu menyumbat katupnya dengan rapat. Air laut, yang bersih tidak bisa masuk, sementara air di dasar tambak menggenang dan membusuk. Kirana akhirnya menyadari akar masalahnya. Ini bukan penyakit air. Kirana menunjuk tumpukan puing yang menyumbat dengan suara tegas. Air laut yang bersih tidak bisa mengalir masuk, makanya tambaknya mati kekeringan. Para nelayan terkejut hingga tak bisa menutup mulut. Kirana segera menyuruh mereka membersihkan area sekitar katup dan membuka kembali salurannya. Bagas langsung mengambil peralatan kerjanya. Mendengar kabar itu, warga desa pun satu persatu berdatangan. Pekerjaan berat memperbaiki saluran berlanjut hingga matahari tepat di atas kepala. Mereka memindahkan besi-besi berat dan membersihkan pipa yang tersumbat sedikit demi sedikit. Bagas memimpin, di depan, menggali sampah-sampah itu. Keringat bercucuran seperti hujan, tapi tak seorang pun yang berhenti. Kirana membantu dengan memberitahu warga struktur katup yang melilit tersebut. Akhirnya, pipa saluran air yang tersumbat berhasil ditembus. Air laut yang jernih dan berlimpah kembali mengalir deras ke arah tambak. Para nelayan mengangkat tangan dan bersorak. Airnya masuk, air laut baru mengalir masuk, dan beberapa hari kemudian, udang-udang yang tadinya sekarat kembali hidup, seolah itu semua hanya kebohongan. Tambak yang tadinya lesu kembali bergairah. Orang-orang desa bergantian memegang tangan Kirana dan berterima kasih. Kalau bukan karena Mbak Kirana, panen kita tahun ini pasti sudah tamat. Ada yang memberikan ikan tangkapan segar, ada pula yang terus-menerus menundukkan kepala, sambil menggenggam kedua tangannya. Senja harinya, Bagas dan Kirana berjalan berdampingan di sepanjang pemecah ombak, di bawah langit senja. Bayangan mereka memanjang di atas lautan yang berwarna kemerahan. Untuk pertama kalinya, Bagas menceritakan masa lalunya dengan nada datar. Sejak Bapak meninggal, saya menanggung semua utangnya. Demi bertahan hidup, saya melakukan pekerjaan apa saja di pelabuhan. Suara datar Bagas menyiratkan kelelahan yang mendalam. Seringkali saya harus menahan lapar, dan banyak malam, di musim dingin di mana saya menggigil kedinginan di kamar karena tak sanggup beli minyak tanah. Kirana mendengarkan kisah pilu itu tanpa sepatah kata pun. Ia menatap wajah Bagas, memikirkan bagaimana pria ini bisa tetap begitu baik meskipun telah melewati masa-masa yang begitu berat seorang diri. Kemudian, Kirana pun perlahan membuka suara. Saya juga sedang berada jauh dari orang yang sangat berharga bagi saya. Bagas menghentikan langkahnya dan bertanya, keluarga? Kirana menatap langit malam dengan mata berkaca-kaca sesaat. Bagi saya, beliau adalah sosok yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Kirana tidak menambahkan penjelasannya. Bagas pun tidak memaksa bertanya. Tanpa perlu banyak bicara, ikatan solidaritas yang kuat diam-diam tumbuh di antara mereka. Kirana akhirnya sadar, ia kini sangat memahami mengapa pria ini memiliki hati yang begitu hangat. Mereka berjalan di atas pemecah ombak dalam diam hingga matahari terbenam sepenuhnya di balik ufuk. Namun,
Kirana masih menyimpan kejadian saat Bagas pulang dengan tubuh babak belur di dalam hatinya. Ia tidak bisa melupakan siapa sebenarnya yang menggunakan kekerasan pada pria sebaik ini. Suatu pagi, Kirana mendekati Bagas, yang sedang merapikan jaringnya yang robek. "Mas Bagas, kejadian di depan warung ikan bakar waktu itu, apa benar kamu jatuh sendiri?" Bagas menghentikan tangannya. Ia mengusap keringat di dahi dengan lengan bajunya dan lama tidak menjawab. Setelah menghela napas panjang, ia berkata, "Sebenarnya tidak." Dan, untuk pertama kalinya, Bagas membeberkan kebenaran mengerikan tentang Juragan Bramantyo. "Orang-orang yang memukuliku hari itu adalah preman suruhan Juragan Bramantyo." Suara Bagas terdengar pahit. Bramantyo adalah bos perusahaan pengembang yang memimpin proyek pembangunan pesisir dengan dana melimpah. Namun, uang itu tidak dikumpulkan dengan cara yang sah. Ia meminjamkan uang kepada nelayan miskin dengan bunga rentenir, lalu menagihnya dengan kejam seiring berlipat gandanya bunga. Kepada orang-orang yang buta hukum, ia menyodorkan kontrak penipuan yang rumit untuk merampas tambak dan kapal mereka. Mereka yang tidak bisa membayar hutang bahkan dijual ke kapal pencari ikan di laut lepas sebagai budak. Mendengar nama Juragan Bramantyo saja sudah membuat warga pesisir gemetar, ketakutan. Sebagian dari uang kotor itu disetorkan sebagai dana gelap kepada wakil presiden, Direktur Hendra Suryaningrat dari grup hotel besar. Oleh karena itu, aparat, kepolisian air setempat atau pejabat kelurahan tidak berani sembarangan mengusik Bramantyo. "Kalaupun kami tertindas, tak ada tempat untuk mengadu. Kalau melapor ke polisi, laporannya diabaikan dan kami malah diusir." Wajah Kirana mengeras. Saat nama Hendra Suryaningrat disebut, tatapan Kirana menjadi tajam membeku. Dia adalah pamannya sendiri, orang yang telah mengusirnya dari perusahaan dan mengincar nyawanya. Kirana sama sekali tidak pernah bermimpi akan mendengar nama itu lagi di pelosok pesisir yang terpencil ini. Ternyata, konspirasi besar Hendra membentang jauh hingga ke ujung pesisir selatan. Kirana berusaha menyembunyikan kegelisahannya dan bertanya, "Lalu apa warga desa membiarkan saja penindasan itu terjadi? Lalu apa daya kami? Semuanya sibuk mencari makan sekadar untuk hidup hari ini," jawab Bagas yang membuat Kirana menghela napas panjang. Namun tepat pada saat itu, terdengar jeritan darurat dari luar. Mereka berdua bergegas berlari ke arah pelabuhan. Di depan dermaga, preman bayaran Bramantyo sedang menyeret sepasang suami istri nelayan muda dengan kasar. Seorang pria yang tampak seperti mandor lapangan mengibas-ngibaskan setumpuk dokumen dengan beringas. "Kalian nunggak bunga dari bulan lalu, kan? Karena sudah lewat batas waktu, kapal dan tambak ini sekarang milik perusahaan kami." Sang suami berlutut di atas lantai semen dan memohon, "Pak Mandor, tolong beri kami waktu 1 bulan lagi. Bulan depan setelah panen udang, kami pasti bayar lunas beserta pokok utangnya." Namun para preman itu sama sekali tidak peduli pada permohonan tulus tersebut. Mereka malah menendang bahu sang suami dengan sepatu bot mereka tanpa ampun. 2 anak kecil menangis histeris sambil memegangi ujung celana ibu mereka. Sang istri memeluk anak-anaknya dan menundukkan kepalanya dengan wajah putus asa. Melihat pemandangan itu, Kirana mengepalkan kedua tangannya karena marah, dan Bagas juga menggertakkan giginya. Tangisan anak-anak itu mengiris hati mereka. Setelah para preman itu pergi menginjak-injak pasangan tersebut, pelabuhan diliputi keheningan yang mencekam. Alat-alat tangkap yang berserakan di tanah menceritakan betapa kejamnya situasi hari itu. Malam harinya, lampu di kontainer Bagas menyala hingga larut. Kirana berbicara dengan nada tegas, memecah keheningan. "Mas Bagas, aku tidak bisa lagi tinggal diam melihat semua ini. Aku harus memastikan sendiri dengan mata kepalaku, apakah dokumen kontrak yang mereka sodorkan itu benar-benar sah secara hukum." Nada bicaranya tenang, tapi di kedua mata Kirana tersirat sorot tajam yang jarang terlihat. Bagas menatap wajah Kirana lekat-lekat. Sorot mata wanita yang terlihat rapuh itu kini bersinar lebih tangguh dari sebelumnya. Bagas mengangguk pelan dan menjawab, "Aku juga akan membantu. Aku tak mau lagi melihat orang-orang di desa kita menangis. Tapi Mbak Kirana, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan tinju daripada hukum. Ini bisa sangat berbahaya." Kirana menggelengkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Yang lebih menakutkan dari tinju adalah hukum dan persatuan orang-orang. Jika kita mengumpulkan bukti yang tersebar, mereka tak akan bisa bertindak sembarangan. Bagas mengangguk, menyetujui kata-kata itu. Demikianlah, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keduanya memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Juragan Bramantyo. Keesokan harinya, Kirana dan Bagas diam-diam mendatangi pasangan nelayan tersebut. Mereka berada di sebuah gudang sementara di sudut pelabuhan. Wajah sang suami terlihat kosong, seakan sudah merelakan segalanya.
Ia bercerita bahwa ia tak sanggup lagi menanggung utang dari komplotan Bramantio dan hampir pasti kehilangan kapal serta tambak yang ia bangun seumur hidup. Sekarang melapor ke polisi pun apa gunanya? Polisi juga bersekongkol dengan mereka. Orang kecil, seperti kita tidak punya cara untuk menang. Kirana meminta dengan nada lembut namun tegas. Bolehkah saya melihat dokumen, kontrak yang digoyangkan preman-preman itu kemarin? Sang suami mengeluarkan sebuah amplop dokumen kusut dari dalam laci. Itu adalah kontrak investasi, bersama yang bersifat penipuan dari Bramantio. Kirana menelusuri pasal-pasal dalam dokumen itu dengan tajam untuk waktu yang lama. Lalu, matanya berbinar saat ia menemukan klausul racun yang mematikan. Denda yang harus dibayar, digelembungkan hingga jumlahnya tidak masuk akal dibandingkan utang pokoknya. Ditambah lagi, metode pembayarannya sengaja dibuat sangat rumit. Ini adalah taktik licik di mana bunga ditambahkan ke atas bunga. Sementara pembayaran utang, pokok diam-diam disingkirkan. Pak, selama ini berapa total uang yang sudah Bapak transfer ke rekening perusahaan itu? Suami itu membuka aplikasi mobile banking di ponselnya dan menunjukkan riwayat transfernya dengan terbata-bata. Kirana memasukkan angka-angka itu satu persatu ke lembar Excel di laptop usang Bagas. Hingga larut malam, Kirana membandingkan detail keuangan dan riwayat pembayaran yang rumit itu. Ia menemukan setiap bunga yang dibayar dengan keringat dan darah pasangan nelayan tersebut tanpa meleset sepeser pun. Ia menyusun materi bantahan yang sempurna. Senyum tipis mengembang di bibir Kirana. Celah sempurna dari kontrak penipuan itu telah terungkap dengan jelas. Sudah selesai. Besok, semua kebohongan si brengsek Bramantio itu akan terungkap dengan jelas. Keesokan harinya, Bagas mengumpulkan warga di tempat pelelangan ikan, TPI. Mendengar rumor itu, para preman pihak Bramantio juga menampakkan diri. Di depan, orang banyak, Kirana membentangkan kontrak investasi bodong yang syarat penipuan. Itu, ia menjelaskan klausul-klausul rumitnya satu persatu dengan artikulasi yang jelas. Perhitungan ini sudah direkayasa sejak awal. Pokok utang asli yang dipinjam oleh pasangan tambak ini hanyalah sebesar ini. Kirana menunjukkan tabel Excel yang ia cetak semalaman, membongkar taktik bisnis bunga berbunga dalam sekejap mata. Warga mulai setuju. Ternyata selama ini kita ditipu, mentah-mentah. Kirana membacakan rincian uang yang ditransfer setiap bulan oleh pasangan tersebut. Hebatnya, pasangan itu rupanya sudah melunasi sebagian besar utang pokok mereka. Jika dihitung dengan denda keterlambatan yang dirampas, pihak Bramantio lah yang justru harus mengembalikan uang kepada mereka. Sorot mata para nelayan mulai berubah. Preman-preman Bramantio panik dan tak tahu harus berbuat apa. Saat itulah Bagas melangkah maju dan berteriak tegas. Kalian lihat? Dokumen ini penipuan. Selama ini kita dipermainkan karena ketidaktahuan kita. Gumaman di pelelangan ikan berubah menjadi kemarahan besar. Keluargaku juga kena tipu pakai dokumen yang sama. Iya, selama ini kita ditipu secara licik. Warga nelayan satu persatu berkumpul di sisi pasangan. Suami istri itu ditekan oleh amarah massa, para preman itu perlahan mundur dan akhirnya melarikan diri terbirit-birit tanpa bisa membantah. Pasangan itu menggenggam tangan Kirana sambil menangis terseduh-seduh. Kami sungguh tidak tahu bagaimana harus membalas budi sebesar ini. Bagas yang melihat pemandangan itu hanya tersenyum tipis. Kabar ini langsung sampai ke telinga Bramantio. Menerima laporan itu, Bramantio melempar gelas minuman keras mahalnya ke dinding. Pecahan kaca berhamburan ke segala arah dengan suara memekakan. Bagas si brengsek itu lagi? Anak buahnya menunduk dalam-dalam dengan tubuh gemetar, menjawab, maafkan kami, bos. Perempuan yang tinggal di rumahnya membeberkan semua celah kontrak kita, makanya jadi ricuh. Bramantio bangkit dari kursinya dengan perasaan jengkel. Selama ini, ia hanya menganggap Bagas sebagai kerikil kecil yang sedikit mengganggu. Tapi masalah kali ini levelnya berbeda. Tambak yang tadinya hendak disita malah lepas, dan yang lebih parah, warga nelayan mulai bersatu padu mendukung kata-kata Bagas. Untuk pertama kalinya, Bramantio mulai menganggap Bagas sebagai batu sandungan yang berbahaya. Kedua matanya yang keruh memancarkan amarah yang mematikan. Mari kita lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Bayangan Bramanto terdistorsi mengerikan di lantai kantornya. Sejak hari itu, nama Bagas terus terngiang di kepalanya, seolah duri yang menyangkut di tenggorokan yang semakin ditusuk saat mencoba dicabut. Sejak dipermalukan di pelelangan ikan, hatinya tak pernah tenang. Biasanya, merampas tambak seorang nelayan adalah hal yang sangat mudah baginya. Tapi sejak Bagas dan wanita mencurigakan itu ikut campur, semua rencananya berantakan. Bramantio menuangkan whisky kuat ke gelas kosongnya dan meledak dalam amarah.
Memangnya siapa si brengsek itu, berani-beraninya terus menghalangi jalanku? Beberapa hari kemudian, Bramantio menyetir mobilnya menuju Jakarta bersama sopirnya. Sepanjang perjalanan, hatinya terasa sangat berat. Tempat yang ia datangi adalah VIP lounge super mewah pribadi milik Wakil Presiden Direktur, Hendra Suryaningrat. Dari luar, ini terlihat seperti laporan bisnis biasa, tapi sebenarnya mereka berdua telah lama membagi uang kotor secara diam-diam. Saat Bramantio memeras uang dari para nelayan, Hendra mengumpulkan dana gelap dan menjadi backingan kuat dari balik layar. Itulah alasan mengapa pejabat kelurahan dan polisi air setempat tak berani berkutik. Hendra menenggak coknak mahalnya dan bertanya dengan santai, "Ku dengar, akhir-akhir ini jumlah setoran yang masuk berkurang drastis." Bramantio langsung meluapkan ketidakpuasan yang ia tahan selama ini. "Ini semua gara-gara seorang nelayan bernama Bagas, Pak." Ia lalu merinci kejadian terungkapnya surat penipuan dan lepasnya tambak yang hendak disita, termasuk soal nelayan yang perlahan-lahan tak lagi menakuti dirinya. Hendra mencibir tak percaya. "Kau secemas ini cuma gara-gara satu nelayan rendahan di pelosok kampung? Pemimpin, pengembang sepertimu bahkan tak bisa mengurus hal sepele itu?" Wajah Bramantio memerah mendapat hinaan terang-terangan dari Hendra. Namun ia tidak bisa meremehkan situasi ini. Rasa krisis yang firasat buruk terus menekannya semakin hari semakin kuat. Bocah itu bukan orang sembarangan. Anehnya, ia bisa mengumpulkan dukungan dari warga. Apalagi, wanita yang menumpang di rumahnya juga sangat mencurigakan. Tidak ada satupun yang tahu dari mana asal-usul wanita itu. Hendra mengibas-ngibaskan tangannya karena merasa terganggu, sama sekali tidak tertarik. "Urusan gampang begitu kan, tinggal kerahkan preman untuk menakut-nakutinya. Kenapa kau bersikap berlebihan begini?" Bramantio mengangguk dengan enggan. Namun sudut hatinya masih terasa seperti tertimpa batu besar. Ia bertanya-tanya, apakah ini memang hanya masalah sepele, seperti kata Hendra, tapi sekeras apapun ia berpikir, firasat buruknya tak juga hilang. Dalam perjalanan kembali ke pesisir selatan, Bramantio merenung dalam-dalam di kursi belakang sedan mewahnya yang berguncang. Awalnya ia hanya menganggap Bagas sebagai nelayan yang mengganggu. Tapi kini ia tahu dengan pasti, selama Bagas masih hidup, proyek pembangunannya akan terus-terusan terhambat. Bahkan mungkin ia harus memuntahkan kembali semua tambak yang telah ia rampas dengan paksa. Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri. Amarah, Bramantio semakin pekat dari hari ke hari. Setiap kali mobil terguncang, ekspresi wajahnya semakin dingin membeku. "Bagas brengsek, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Bramantio menatap tajam keluar jendela mobil tempat kegelapan malam menyelimuti. Malam harinya sekembalinya ke desa, Bramantio mengumpulkan para premannya di satu tempat. Di dalam kantor yang remang-remang, pria-pria berwajah sangar berdiri melingkar. "Awasi gerak-gerik Bagas. Laporkan padaku siapa saja yang ia temui dan apa saja yang ia lakukan, jangan sampai ada yang terlewat." Para preman menundukkan kepala serentak dan menyebar ke dalam kegelapan. Kini, Bramantio tidak hanya menganggap Bagas sebagai gangguan, tapi menetapkannya sebagai musuh yang harus diinjak sampai hancur berkeping-keping. Saat itu, Bramantio belum menyadari tragedi mengerikan apa yang akan dibawa oleh keputusannya tersebut. Sementara itu, tanpa menyadari ancaman yang mengintai, Bagas dan Kirana masih setia mendampingi para warga nelayan. Mereka membantu siapa saja yang tertindas di pelelangan dan mendengarkan keluh kesah orang-orang yang terjerat utang. Semakin lama, hati warga desa nelayan yang tadinya tertutup perlahan mulai condong ke arah Bagas. Mereka yang dulu sering menunduk ketakutan pada Bramantio, kini perlahan mendapatkan keberanian untuk melawan dengan berdiri di samping Bagas. Namun, baik Bagas maupun Kirana sama-sama tidak menyadari bahwa di Jakarta, kekuatan besar dari balik layar sudah mulai bergerak secara rahasia. Malam itu pun, lampu di kontainer Bagas belum padam hingga larut malam. Kirana memandangi wajah Bagas yang tertidur karena kelelahan. Di dalam hatinya, ia sangat berharap hari-hari damai ini akan berlangsung lama. Kini Bagas tidak hanya sekadar menghadang Bramantio di depan mata. Ia mulai menggali lebih dalam, menyelidiki betapa banyak orang yang telah dibuat menangis olehnya. Sekali membulatkan tekad, ia memutuskan untuk menuntaskannya sampai akhir. Di sebelahnya, Kirana memanfaatkan kemampuannya secara maksimal dengan membuka file Excel. Ia mencatat kisah-kisah orang yang dirugikan dengan teliti. Kapan mereka meminjam dari rentenir, berapa banyak bunga yang dirampas, semua dicatatnya dengan akurat. Tindakan tidak adil apa saja yang mereka alami, semuanya ia pindahkan ke dalam laptop tanpa terlewat. Bagas rajin berkeliling pasar ikan dan mendekatkan diri dengan para pedagang. Awalnya, tak ada satupun yang berani angkat bicara,
karena takut akan balas dendam komplotan Bramantio yang kejam. Tapi Bagas tidak menyerah. Ia membawakan barang-barang bawaan yang berat, membantu warung ikan bakar yang kekurangan tenaga, menutupi dagangan bersama saat hujan turun, dan memanggul peti ikan hidup yang berat di bahunya. Berhari-hari ia bekerja keras membangun kepercayaan yang kokoh. Para pedagang perlahan mulai membuka hati yang tadinya tertutup bagi Bagas. Dari yang awalnya hanya bertukar sapaan lewat mata, akhirnya mereka mulai mencurahkan isi hati. Hingga suatu hari, seorang bos ikan asin dengan hati-hati angkat bicara. Itu adalah kata-kata berat yang diucapkan setelah ia melihat ke sekeliling berkali-kali. Sebenarnya bukan cuma desa kita yang jadi korban. Dimulai dari satu kalimat itu, fakta-fakta kotor yang terkubur mulai terungkap satu persatu. Bramantio rupanya melakukan penipuan yang sama di beberapa pelabuhan tetangga. Ia menggelembungkan utang rentenir, memalsukan dokumen, kontrak palsu, dan merampas tambak seluruhnya. Bahkan, ia juga seenaknya mempermainkan harga grosir hasil laut di TPI. Setelah para pedagang menjual barang dengan harga murah, ia menjualnya lagi dengan harga mahal untuk mengambil keuntungan besar. Orang-orang yang butuh uang untuk biaya hidup mendesak, terpaksa meminjam uang dengan jaminan kapal. Brankas Bramantio semakin penuh, tapi kehidupan warga biasa di desa itu semakin mengering. Kirana mencatat semua kenyataan tragis itu di laptopnya. Nominal kerugian dan tanggal kejadian, beserta nama-nama orang yang dirugikan dengan tidak adil, semuanya dicatat dengan jelas. Bagas rajin berkeliling pelabuhan mencari korban-korban lain. Semakin banyak catatan yang terkumpul, para korban pun perlahan mulai memberanikan diri. Aku juga akan bersaksi. Kita tidak bisa terus hidup tertindas oleh brengsek-brengsek itu. Nenek penjual ikan asin mengusap air matanya sambil menceritakan toko yang dirampas secara paksa. Seorang ibu rumah tangga menceritakan kisah suaminya yang dijual ke kapal ikan sebagai ganti utang. Kisah-kisah menyesakan yang selama ini terpendam di dalam hati tumpah, bagai bendungan yang jebol. Beberapa orang mulai terang-terangan berpihak pada Bagas. Sebuah rumor diam-diam menyebar di sekitar pelabuhan dan pelelangan ikan. Rumor bahwa Bagas sedang mengumpulkan kesaksian orang-orang yang tertindas. Kabar itu tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Bramantio. Mendapat laporan itu, ekspresi wajah Bramantio mengeras mengerikan. Salah satu premannya melapor sambil menundukkan kepala, takut-takut. Bagas menemui para korban lagi, bos, dan katanya perempuan itu mencatat semuanya di komputer. Seketika, pupil mata Bramantio yang keruh bergetar hebat. Kata dokumen catatan, menggores sarafnya. Buku catatan dan rekam jejak adalah bukti yang sempurna. Jika hanya sekadar rumor belaka, ia tinggal menutup mulut dengan uang dan semuanya selesai. Tapi catatan yang tertulis tidak bisa dilenyapkan sembarangan. Jika file itu jatuh ke tangan petinggi, transaksi dana gelap dengan wakil Presiden Direktur Hendra pun akan terbongkar. Untuk pertama kalinya, Bramantio merasakan ketakutan yang nyata. Bagas kini telah tumbuh menjadi musuh paling berbahaya yang bisa mencekik lehernya kapan saja. Bramantio menggigit kuku jarinya dan bergumam, sebelum catatan itu semakin menumpuk, malam ini juga kita harus bertindak. Suaranya terdengar, dingin mencekam. Malam itu, para preman hilir mudik dengan sibuk di kantor Bramantio. Sementara itu, di dalam kontainer, Kirana sedang menyelesaikan satu dokumen lagi. Kalau sudah sejauh ini, orang kelurahan atau polisi pun tidak akan berani menyangkalnya. Suara Kirana terdengar dipenuhi keyakinan. Bagas memandangi layar monitor sambil menganggukkan kepala. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa catatan itu akan segera menjadi jebakan mematikan yang membalikkan keadaan. Mereka belum menyadarinya. Beberapa hari kemudian, preman suruhan Bramantio bergerak secara diam-diam di tengah malam. Mereka menyiapkan banyak dus berisi barang selundupan, rokok, ilegal, dan minuman keras yang diam-diam didatangkan dari luar negeri. Siapapun yang melihatnya tahu itu adalah barang bukti kejahatan fatal yang bisa menjebloskan pelakunya ke penjara. Para preman menyembunyikannya di sudut gudang, perlengkapan melaut milik Bagas. Modusnya sangat licik dan sederhana. Mereka menelepon Polairut secara anonim untuk menjebaknya. Rencana mereka adalah menuduh Bagas yang berlagak sebagai nelayan baik-baik di depan, nyatanya bertindak sebagai penyelundup di belakang. Keesokan paginya, anggota Polairut mendatangi kontainer Bagas. Suara sirene yang bising membuat para nelayan terkejut dan berkerumun. Polisi langsung membuka paksa pintu gudang Bagas dan menggeledah bagian dalamnya. Benar saja, dari bawah, tumpukan jaring di sudut ruangan, puluhan dus barang ilegal berjatuhan. Saat polisi memeriksa isinya, Bagas terlalu terkejut hingga kehabisan kata-kata. Ini bukan barang saya. Seumur hidup saya belum pernah melihat dus-dus itu.
Namun, polisi korup yang sudah menerima suap sama sekali tidak mau mendengar pembelaan. Bagas, barang buktinya sudah jelas ada di sini, masih berani-beraninya kau berkelit. Warga nelayan yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik dan goyah. Bahkan orang-orang yang sangat mempercayai Bagas pun cukup syok dan kebingungan. Tepat saat itu, Kirana yang mengamati dari belakang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Baru beberapa hari yang lalu, ia sendiri yang telah membuang jaring-jaring koyak di dalam gudang itu. Saat itu yang ada di dalam gudang hanyalah peralatan melaut tua. Mustahil barang selundupan sebanyak itu tiba-tiba jatuh dari langit dalam semalam. Kirana menatap dengan tajam dan menguatkan hatinya. Jelas seseorang telah memasang jebakan licik untuk memenjarakan Bagas. Segera setelah polisi pergi membawa Bagas, Kirana langsung mengitari area pelabuhan dengan teliti mencari saksi mata. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang penjaga minimarket shift malam dan seorang driver ojek online. Merasa curiga dengan mobil minibus yang berputar-putar di sekitar gudang saat fajar, kedua pemuda itu sempat merekam kejadian tersebut secara diam-diam dengan ponsel mereka. Kirana segera menghampiri dan meminta bantuan mereka. Tolonglah, demi orang yang difitnah dan ditangkap tanpa dosa, bersaksilah dengan membawa video. Itu, para pemuda itu awalnya mundur selangkah karena takut pada preman-preman Bramantio. Mereka tak tahu bahaya apa yang akan menimpa jika mereka ikut campur. Tapi berkat bujukan Kirana yang terus-menerus dan penuh permohonan, mereka akhirnya menganggukkan kepala. Baiklah, kami tidak bisa membiarkan Mas Bagas, yang tidak bersalah dihukum begitu saja. Keesokan harinya, interogasi penuh paksaan berlangsung di kantor Polairut. Merasa sudah menang, Bramantio duduk menyilangkan kaki di sofa empuk ruangan. Kepala polisi menikmati teh sambil mengawasi Bagas dari balik tirai. Ia tersenyum licik melihat Bagas di borgol. Namun tepat pada saat itu, Kirana masuk ke ruang interogasi dengan percaya diri sambil membawa kedua saksi. Senyum santai di wajah Bramantio langsung lenyap seketika. Penjaga minimarket maju dan memberikan kesaksian dengan lantang di depan polisi. Malam sebelum kemarin, saya melihat dengan jelas orang-orang mencurigakan membawa kardus-kardus ke dalam gudang nelayan itu. Driver ojek online juga mengeluarkan ponsel dari sakunya, memberikan bukti rekaman. Ini bukti videonya, Pak, kami lihat dengan mata kepala sendiri. Wajah polisi-polisi korup yang menangani interogasi itu memucat. Konspirasi picik yang direncanakan Bramantio terbongkar sepenuhnya. Para warga nelayan yang berkumpul di depan kantor polisi menyambut kebebasan Bagas dengan pelukan hangat. Kembali ke kantornya, Bramantio menendang mejanya dengan membabi buta, sambil berteriak, alih-alih memenjarakan Bagas, rencananya malah menyebarkan aib kejahatannya sendiri ke seluruh penjuru desa. Kepanikan itu segera berubah menjadi amarah biru yang tak terkendali. Bagas brengsek, akan kulempar kau hidup-hidup ke laut. Kedua mata Bramantio kini memancarkan kegilaan bak binatang buas. Kini, satu-satunya cara tersisa baginya bukanlah trik murahan atau manipulasi licik. Di dalam kepalanya yang gelap, rencana kekerasan yang jauh lebih kejam dan brutal mulai terbentuk. Beberapa hari telah berlalu sejak jebakan penyelundupan Bramantio terbongkar. Para nelayan kini lebih sering mendatangi Bagas. Mereka berdiskusi tentang masalah mereka atau mencurahkan kekesalan mereka akibat ulah Bramantio. Kini, bagi warga desa, Bagas dan Kirana telah menjadi tempat bersandar yang paling bisa diandalkan. Dengan mencatat semua cerita itu di laptop, Kirana semakin mengetahui kebenaran busuk di balik ini semua. Hingga suatu hari, beberapa pria berpakaian jas rapi muncul di pelabuhan. Dari luar mereka tampak seperti pengunjung biasa, tapi mereka terus menanyakan hal yang sama kemana-mana. Apa, Anda pernah melihat wanita asing yang mencurigakan di sekitar sini akhir-akhir ini? Kami sedang mencari wanita muda yang menyembunyikan identitasnya. Kirana tak sengaja melihat mereka saat berbelok di sudut gang. Awalnya ia mengira mereka adalah preman kiriman Bramantio, jadi ia buru-buru bersembunyi. Namun saat salah satu pria itu mengeluarkan sesuatu dari balik saku jasnya, tatapan Kirana terguncang hebat. Itu adalah kartu hitam VIP edisi terbatas, dengan nomor seri khusus yang hanya dimiliki oleh VIP grup hotelnya. Tanda pengenal yang tak mungkin dimiliki oleh bawahan Hendra, melainkan tanda dari tim khusus staf sekretariat kakeknya, Direktur Utama Budi Suryaningrat. Kirana langsung menyadarinya. Mereka adalah agen-agen elit yang diutus kakeknya untuk mencari cucunya yang hilang. Jantungnya berdegup kencang. Konflik internal, grup yang mematikan, yang berusaha ia lupakan, kini kembali menyerbu pikirannya. Malam itu, Kirana sulit memejamkan mata di dalam kontainer yang sempit. Ada rasa lega karena akhirnya ia bisa kembali ke tempat asalnya. Tapi di saat yang sama, wajah Bagas terus muncul di benaknya. Sosok yang pertama kali menampungnya, hati
hangatnya yang rela memberi tanpa pamrih. Hari-hari saat mereka merapikan buku, pembukuan, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan membantu nelayan, melintas seperti sebuah lukisan. Kirana benar-benar tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Kembali ke Jakarta memang sudah sepantasnya, tapi sudut hatinya terus terasa ngilu dan sakit. Keesokan harinya, Kirana diam-diam memanggil dua pria itu ke arah pemecah ombak. Melihat wajah Kirana yang disangka telah tiada, kedua pria itu membeku di tempat. Mereka segera membungkuk hormat dalam-dalam. Ibu Direktur, betapa berat penderitaan yang Anda lalui di tempat keras ini. Kirana merendahkan suaranya dan memberi perintah tegas. Fakta bahwa saya masih hidup hanya boleh dilaporkan secara rahasia kepada Bapak Direktur Utama. Kalau sampai bocor ke telinga wakil, Direktur Hendra, semuanya tamat. Kedua pria itu mengangguk dengan ekspresi kaku. Siap laksanakan. Kemudian, menjalankan perintah khusus Direktur Utama, Budi, mereka langsung menyetir kembali ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, Kirana akhirnya membulatkan tekad untuk berpamitan pada Bagas. Setelah makan malam sederhana, Kirana dengan susah payah membuka suara. Mas Bagas, sepertinya saya harus pergi dari sini sekarang. Bagas meletakkan sendoknya dan menatap Kirana dengan pandangan kosong. Itu adalah kata-kata bagai petir di siang bolong yang sama sekali tak terduga. Kenapa tiba-tiba berkemas? Apa terjadi sesuatu? Kirana tidak tega mengatakan kebenaran yang berat itu. Secara terus terang, ada tempat yang harus saya tuju? Terima kasih atas semua kebaikanmu selama ini. Utang budi ini tak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Selama beberapa saat, Bagas tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya keheningan yang mencekik mengalir di ruangan sempit itu. Cahaya lampu yang redup berkedip pelan di antara mereka. Sesaat kemudian, Bagas bertanya dengan suara parau. Mbak Kirana, apa kita masih bisa bertemu lagi nanti? Seketika, Kirana ingin menumpahkan segalanya. Siapa dirinya sebenarnya? Mengapa ia harus melarikan diri, mempertaruhkan nyawa? Ia ingin menceritakan semuanya. Ia tidak ingin meninggalkan kebohongan pada pria sebaik ini, tapi pada akhirnya, Kirana menggelengkan kepala. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Suara Kirana saat mengucapkan kalimat itu bergetar hebat. Ia tidak sanggup menatap mata Bagas yang mulai memerah. Keesokan paginya, Kirana pergi meninggalkan desa nelayan itu dalam diam. Hari masih sangat pagi, kabut fajar belum sepenuhnya hilang. Bagas menatap punggung Kirana yang semakin menjauh sampai akhir. Ia berdiri mematung di sana sampai sosok Kirana benar-benar hilang di balik tikungan pemecah ombak. Sekembalinya ke kontainer, Bagas lama memandangi ruangan yang kosong. Dapur yang dirapikan, Kirana, kompas kuningan yang diperbaikinya. Semuanya masih sama, tapi orangnya telah menghilang tak berbekas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasakan kehampaan seolah hatinya berlubang besar. Jarum kompas di atas meja bergetar tertiup angin laut pagi. Bagas berjongkok lama di depannya. Ia tak tahu kemana Kirana pergi atau masalah apa yang sedang ia hadapi. Ia hanya bisa menunggu tanpa janji kapan mereka akan bertemu lagi. Di hari Kirana kembali ke rumah mewahnya di Jakarta, seisi rumah gempar. Pewaris, grup yang dikira tewas karena kecelakaan ternyata pulang dalam keadaan hidup. Para staf kesekretariatan bergegas mondar-mandir, menyampaikan kabar tersebut ke ruang kerja Direktur Utama. Mendengar berita itu, Budi Suryaningrat, sang kakek, yang berusia 72 tahun, mengabaikan gengsinya dan langsung berlari ke depan pintu. Saat Kirana turun dari sedan hitam, keduanya berpelukan tanpa kata-kata. Kau selamat. Kau benar-benar kembali dengan selamat. Suara kakeknya serak, parah. Kakek setiap hari mencarimu. Kakek terus percaya bahwa kau pasti masih hidup. Kirana pun menumpahkan air mata yang selama ini ia tahan kuat-kuat. Tapi, ia tidak menangis terisak. Kelelahan yang mengerikan selama 1 tahun terakhir, seakan runtuh seketika. Ia hanya bersandar pada bahu lebar kakeknya dan menitikkan air mata panas. Kakek, maaf saya terlalu lama kembalinya. Bisa, kembali hidup-hidup begini saja kakek sudah sangat bersyukur. Sesaat kemudian, setelah pindah ke ruang baca, Kirana melaporkan secara rinci semua kejadian selama 1 tahun terakhir. Ia membeberkan upaya pembunuhan yang direncanakan oleh pamannya, Hendra Suryaningrat, cara kejam Juragan Bramantio, memeras keringat nelayan, hingga korupsi aparat Polairut setempat. Kemudian, ia menceritakan dengan mendalam kisah tentang Bagas yang telah menyelamatkannya, tentang malam badai di mana pria itu memberikan satu-satunya makanannya, dan merawatnya saat ia demam tinggi. Ia tak lupa menceritakan karakter Bagas yang teguh, yang tak mundur selangkah pun meski dipukuli tanpa ampun demi melindungi warga nelayan.
Mendengar laporan itu, wajah keriput Direktur Utama Budi mengeras. Terutama saat mendengar bahwa Bramantio dan Hendra berkomplot, amarahnya tak terbendung. Beraninya mereka menyentuh darah dagingku demi merebut posisiku. Mereka akan menanggung akibat yang setimpal atas perbuatan licik ini. Meski Budi ingin segera menyingkirkan Hendra, ia tak bertindak gegabah. Sudah terlalu banyak orang di jajaran direksi yang bersekongkol dengan Hendra. Jika ia bertindak gegabah, ia justru bisa mendapat serangan balik yang mematikan. Budi sangat berhati-hati, terus menajamkan pisaunya. Ia secara rahasia memberikan perintah tegas pada tim elitnya yang paling setia dan bisa tutup mulut. Pengacara top dari firma hukum besar, tim keamanan swasta elit, dan para detektif ace dari Polda, semua orang itu dikirim ke pesisir selatan secara diam-diam dan mulai bergerak. Mereka melacak dengan teliti aliran dana perusahaan fiktif milik Bramantio. Di buku catatan suap yang diterima Hendra lewat rekening samaran, tercatat jelas nama-nama tambak yang dirampas dan orang-orang yang dijual ke kapal ikan. Bukti-bukti kejahatan yang selama ini tercecer perlahan mulai menyatu. Sementara itu, kembali ke penthouse mewahnya, Kirana tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kamar yang mewah itu malah terasa asing. Ia terus mengkhawatirkan keselamatan Bagas yang ditinggalkan di desa nelayan. Ia sangat tahu bahwa komplotan Hendra yang terpojok tak akan tinggal diam. Binatang buas yang tersudut di tepi jurang biasanya akan menggigit lebih ganas. Jika mereka melampiaskan amarah mengerikan mereka pada Bagas, membayangkannya saja membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, Kirana menghampiri kakeknya dan berbicara dengan hati-hati. "Kakek, saya punya satu permintaan. Tolong lindungi pria yang menyelamatkan saya agar ia tidak terluka. Kalau tidak ada Mas Bagas, saya pasti sudah mati." Budi mengangguk dengan tatapan lembut. "Jangan khawatir. Mana mungkin kakek melupakan penyelamat nyawamu? Orang yang menyelamatkanmu adalah penyelamat kakek juga." Namun kecemasan Kirana tak mudah hilang. Wajah Bagas yang sendirian di desa, pesisir terpencil sana terus membayangi matanya. Siang hari, meski ia berusaha menyibukkan diri dengan urusan kantor. Pada malam hari firasat buruknya semakin pekat. Langit malam ibu kota dari balik kaca jendelanya terasa sangat gelap dan mengancam. Di dalam hatinya, Kirana berdoa dengan sungguh-sungguh agar Bagas baik-baik saja. Malam semakin larut, angin kencang berembus mengguncang jendela kaca penthouse. Di saat yang sama, di pesisir selatan Jawa, angin laut yang serupa juga menghantam kontainer tua Bagas. Bagas yang tertidur karena kelelahan sama sekali, tidak tahu bahwa bayangan mengerikan yang mengincarnya sudah mulai bergerak di dalam kegelapan malam. Belakangan ini, Bramantio sama sekali tidak bisa tidur tenang. Gara-gara Bagas, proyek pembangunan pesisir yang diusahakannya gagal di setiap langkah. Bisnis rentenirnya tak semulus dulu, dan nelayan pun tak lagi takut padanya. Akhirnya, Bramantio kembali ke Jakarta untuk menemui Wakil Presiden Direktur Hendra. Duduk berhadapan di private lounge super mewah, keduanya meneguk minuman keras. Bramantio menumpahkan kekesalannya dengan suara penuh amarah. "Pak Hendra, gara-gara Bagas si brengsek itu, kerugian kita sangat besar. Orang desa sudah tidak takut lagi sama kita. Kalau dibiarkan begini, rencana kita untuk menggusur desa dan membangun resort kasino akan hancur total." Hendra awalnya menganggap remeh, cuma gara-gara satu nelayan kampung, kau bahas itu lagi, namun tepat. Pada saat itu, kepala sekretariat berlari masuk ke ruangan dengan wajah pucat, pasi dan napas terengah-engah. "Pak Hendra, gawat. Ibu Kirana yang dikira meninggal ternyata kembali dalam keadaan hidup." Seketika, tangan Hendra berhenti di udara. Gelas kristal di tangannya miring dan minumannya tumpah, namun ia tak menyadarinya. Darah juga seakan tersedot habis dari wajah Bramantio. Hendra bertanya dengan suara bergetar parah. "Selama ini, Kirana sembunyi di mana?" Kepala sekretariat menjawab terbata-bata, katanya. "Dia sembunyi di sebuah pelabuhan terpencil di pesisir selatan Jawa." Mendengar nama daerah itu, Bramantio melompat dari sofa seperti per. Gelas di tangannya terguncang. Kejadian-kejadian buruk yang sempat ia pikirkan mulai tersusun, seperti kepingan puzzle di depan matanya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di dahi Bramantio. Jangan-jangan perempuan yang menumpang di rumah Bagas itu. Hendra juga terpukul hingga tak bisa menutup mulut. Sesaat kemudian, keduanya mencapai kesimpulan yang sama persis. Wanita yang menumpang di kontainer Bagas adalah Kirana. Cucu konglomerat bersembunyi di kontainer bekas milik nelayan kampung, membayangkannya saja membuat bulu kuduk mereka meremang ketakutan. Jika Kirana melaporkan semuanya pada Direktur Utama Budi, kehancuran mereka hanyalah tinggal menunggu waktu. Skandal besar ini akan meledak. Bahkan hukuman penjara seumur hidup pun terasa kurang. Keheningan yang mencekik memenuhi ruangan selama beberapa saat. Hendra
memberikan instruksi dengan suara berat dan serak. Sebelum terlambat, kita harus bergerak malam ini juga. Bramantio bertanya dengan suara gemetar, maksud, Bapak? Hendra menatap kosong selama beberapa saat, matanya membeku dingin. Pertama-tama, kubur si Bagas itu tanpa sisa. Kita tidak tahu sejauh mana ia bertukar informasi dengan Kirana. Setelah itu, buat kematian Kirana terlihat seperti kecelakaan lagi. Kalau semua saksi dan bukti musnah, polisi mau curiga pada siapa? Bramantio menganggukkan kepalanya dengan mata merah. Ia sudah berada di ujung jurang, tak bisa kembali atau mundur lagi. Ia langsung menghubungi komandan, premannya yang berjaga di pesisir. Mereka adalah preman yang biasa menangani pekerjaan terkotor Bramantio. Bramantio menyalakan speakerphone dan memberi perintah singkat namun mengerikan. Malam ini juga, serbu pelabuhan itu. Pastikan Bagas si brengsek itu, jangan sampai dibiarkan hidup. Puluhan preman bersenjata langsung menaiki minibus hitam dan melaju kencang menerjang kegelapan. Suara derit ban memecah kabut malam saat mereka menjauh. Dan tanpa ada yang menyadari, ancaman paling kejam dan mengerikan sedang mengarah kepada Bagas. Cahaya lampu lounge yang remang menyoroti wajah Hendra yang terdistorsi, mengerikan. Di wajah serakah itu, tak tersisa sedikit pun keraguan atau rasa bersalah. Yang ada hanyalah tekad mematikan demi bertahan hidup. Meskipun sudah kembali ke rumah mewahnya, Kirana tidak bisa tenang. Keselamatan Bagas yang tertinggal sendirian di pelabuhan terus membayangi pikirannya. Ia sangat tahu bahwa Hendra dan Bramantio adalah manusia keji yang akan melakukan apa saja saat terpojok. Malam itu, Kirana dan kakeknya sedang memeriksa laporan investigasi akhir dengan teliti. Dari aliran dana gelap yang ditemukan detektif, Polda, buku pembukuan ganda, hingga surat penyerahan paksa tambak, nelayan kejahatan dua manusia itu tak ada habisnya. Melihat layar tabletnya, kemarahan Direktur Utama Budi tak terbendung. Dengan bukti sesempurna ini, mereka tidak punya celah lagi untuk kabur. Tepat saat itu, Kepala Keamanan berlari masuk. Pak Direktur, situasi darurat. Ada apa? Bramantio membawa preman bersenjata menuju pelabuhan tempat Bagas tinggal. Seketika, wajah Kirana memucat dan berkas-berkas di tangannya meluncur jatuh ke lantai. Kakek, Mas Bagas benar-benar dalam bahaya. Budi langsung menyadari keseriusan situasi ini. Hendra yang ketahuan korupsi pasti mencoba memotong jejak. Panggil seluruh detektif elit Polda dan tim keamanan sekarang juga. Malam ini, kita hancurkan komplotan Bramantio di lokasi. Perintah pun turun, dan pusat kendali bergerak serentak. Kirana langsung mengambil mantelnya, memaksa ingin ikut. Budi melarangnya keras, mengatakan tempat itu akan menjadi medan pertempuran para preman. Namun Kirana tak goyah sedikit pun. Pria itu menjadi target murni karena diriku. Aku harus memastikan sendiri dengan mata kepalaku. Melihat keteguhan di mata cucunya, akhirnya Budi mengangguk. Di helipad lantai teratas markas grup, sebuah helikopter pribadi menghidupkan mesin besarnya. Suara baling-baling yang membelah gelapnya malam meledak, memekakkan telinga. Helikopter yang membawa Budi dan Kirana melesat ke udara, menerjang angin kencang menuju ujung pesisir selatan Jawa. Di bawah sana, puluhan mobil polisi dan tim keamanan melaju kencang di jalan tol. Sambil menatap keluar jendela helikopter, Kirana memohon sepenuh hati agar mereka tak terlambat. Sementara itu, Bagas sama sekali tidak tahu bahaya mengerikan apa yang sedang terjadi. Kehidupannya yang melelahkan hanya diisi dengan makan mie instan dan menambal jaring. Namun anehnya, kamarnya yang sempit kini terasa jauh lebih dingin. Ia tak pernah membayangkan bahwa kekosongan yang ditinggalkan orang yang hanya mampir sebentar bisa terasa sebesar ini. Malam itu, di lahan kosong yang gelap, Bagas sedang merapikan alat tangkapnya dalam diam. Tiba-tiba matanya tertuju pada kompas tua di atas rak yang dulu diperbaiki Kirana dengan saksama. Tanpa sadar, Bagas tersenyum hangat namun sendu. Tapi tepat pada saat itu, suara decit ban mobil yang bising terdengar dari kejauhan. Itu suara firasat buruk yang berbeda dari biasanya. Beberapa minibus hitam secara bersamaan mengepung lahan itu. Bagas merasakan firasat buruk bahwa sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi. Ia bergegas masuk ke dalam kontainernya, dan mengunci pintu besinya rapat-rapat. Tak lama kemudian, seseorang menggedor pintunya dengan kasar. Tidak ada seorang pun yang akan bertamu di tengah malam buta begini. Keheningan yang mencekik sempat terasa. Bagas menahan napas sambil memelototi pintu yang terkunci. Namun tiba-tiba, pintu besi itu ditendang dengan ganas, membuat kontainer reyot itu bergetar. Hebat. Bagas perlahan mendekati pintu. Dari luar, terdengar puluhan suara langkah kaki yang ricuh. Lalu terdengar suara yang sangat ia kenal. Bagas, wajah Bagas langsung menegang. Itu Bramantio.
Di luar pintu, bayangan puluhan preman mengintai di kegelapan. Pipa-pipa besi berkilat mengancam. Bagas mencengkeram, kenop pintu erat-erat. Tak ada tempat untuk lari atau sembunyi lagi. Pintu besi, tipis inilah pembatas nyawanya. Dari luar, suara Bramantio terdengar lagi. Buka pintunya kalau aku bicara, baik-baik, atau kuhancurkan dan aku masuk paksa. Menyadari situasi tak bisa dihindari, Bagas akhirnya membuka pintu besi itu. Begitu pintu terbuka, Bramantio dan preman-preman sangarnya terlihat jelas. Warga nelayan di desa, berdiri agak jauh, menonton dengan cemas namun tak berani ikut campur. Bramantio membuka mulutnya perlahan. Perempuan itu, perempuan yang menumpang di rumahmu. Bagas tak berkedip, membalas dengan datar. Memangnya kenapa Anda ingin tahu? Mata Bramantio menyipit ganas. Kau benar-benar tidak tahu? Benar, Bramantio tiba-tiba mencengkeram kerah baju Bagas dengan kasar. Jangan bohong, perempuan itu kan CEO Kirana dari Nusantara Hospitality Group. Mata Bagas terguncang hebat. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar jabatan CEO Group. Namun, semuanya kini masuk akal. Keahlian wanita itu membedah klausul kontrak. Rumit, kemahirannya menggunakan Excel, dan sikapnya yang penuh percaya diri, sama sekali bukan ciri wanita biasa. Semua tindakannya kini terjawab, namun sudah terlambat. Mendapat aba-aba dari Bramantio, para preman menerobos, masuk dengan sepatu kotor mereka. Kaca jendela pecah berantakan, perabotan dibalikkan, dan ruangan itu hancur berantakan. Barang-barang yang dulu dirapikan, Kirana hancur seketika. Bagas mencoba melawan dengan seluruh tenaga, tapi ia segera ditangkap. Lengannya ditahan dan ia dipaksa berlutut di lantai yang dingin. Bramantio menatap remeh dan mencibir dingin. Kalau kau tak mau buka mulut, malam ini nyawamu berakhir di sini. Tepat di saat genting itu, terdengar suara gemuruh yang membelah langit malam. Dari kejauhan, du-du-du-du-du, itu adalah suara baling-baling helikopter raksasa. Lampu sorot yang menyilaukan mata menyala terang benderang, membuat gerakan para preman terhenti serempak seolah disihir. Angin kencang dari baling-baling, helikopter menyapu lahan kosong itu. Lampu sorot kuat menyinari malam menjadi terang benderang seperti siang. Disusul kemudian, puluhan mobil polisi dan mobil keamanan hitam membunyikan sirene dan menyerbu masuk ke desa. Detektif elit, Polda, pengacara firma top, dan di tengah-tengahnya, helikopter pribadi Budi Suryaningrat mendarat dengan gagah berani. Preman-preman Bramantio menjatuhkan pipa besi mereka. Kebingungan setengah mati. Wajah Bramantio pucat pasi seperti kertas. Pintu helikopter terbuka, dan Budi muncul memancarkan aura luar biasa. Warga terkejut dan mundur selangkah. Kemudian, dari belakangnya, seorang wanita yang sangat familiar berjalan keluar. Mata Bagas terbelalak. Mbak Kirana? Kirana tersenyum hangat. Lama tidak berjumpa, Mas Bagas. Bagas sampai kehabisan kata-kata. Wanita pengangguran yang menumpang di kontainernya ternyata seorang CEO grup hotel global. Pemandangan di depannya, sungguh tak bisa dipercaya. Hendra, yang datang menyusul setelah dikabari, Bramantio, terpaku beku di tempat. Harapan terakhir mereka telah runtuh total. Pengacara dari tim hukum maju dengan ekspresi tegas, membeberkan segalanya. Buku, kas gelap perusahaan fiktif, dokumen paksaan serah terima tambak, surat, penggusuran ilegal. Semua kejahatan telah terungkap. Suara gelegar Direktur Utama Budi menggema di seluruh lahan itu. Berani-beraninya kalian menyentuh darah dagingku dan menghisap darah orang-orang yang lemah. Aku tidak akan pernah mengampuni kalian. Malam ini, kalian akan membayar harga mahal atas tindakan keji itu. Perintah penangkapan dari detektif Polda langsung dijatuhkan. Bramantio, diborgol, meronta-ronta gila saat diseret. Ini tidak mungkin terjadi. Lepaskan aku, teriaknya sia-sia. Hendra juga ditangkap atas tuduhan penggelapan dan percobaan pembunuhan. Kekuasaan yang ia nikmati seumur hidup hancur bagai debu. Dalam sekejap, para nelayan menumpahkan kepahitan yang mereka pendam selama ini. Ada yang menangis, ada yang saling berpelukan gembira. Dengan begitu, penindasan panjang yang mengerikan akhirnya usai. Bagas hanya memandangi semua itu dengan linglung. Lalu ia menatap Kirana. Banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, namun tak sepatah kata pun keluar. Keduanya hanya saling bertatapan dalam diam. Cahaya rotator mobil polisi menyinari wajah mereka berdua. Bayangan gelap yang selama ini menindas desa nelayan itu akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah dua penjahat itu ditangkap, dunia bisnis dan desa nelayan gempar. Budi, tanpa ampun mencoret nama anak kandungnya, Hendra, dari kartu keluarga. Tindakan kejam Hendra terhadap cucunya terlalu brutal untuk ditutupi sekadar atas nama. Ikatan darah dibuang oleh ayahnya. Hendra dipecat permanen dari posisinya sebagai wakil presiden direktur. Semua korupsinya disiarkan luas oleh media massa. Dalam proses persidangan,
Kebenaran busuk setahun yang lalu pun terbongkar. Saat itu, Kirana telah mendapatkan buku rahasia berisi aliran dana yang digelapkan. Hendra, ketika Kirana berencana membongkarnya di rapat umum pemegang saham, keesokan harinya, Hendra yang terpojok buru-buru menyewa pembunuh bayaran untuk merekayasa kecelakaan malam itu. Atas semua tindakan kejam itu, Hendra dijatuhi hukuman maksimal oleh pengadilan. Perusahaan pengembang milik Bramantio juga dibubarkan, dan semua harta yang disembunyikannya disita. Kapal dan tambak yang dirampas dikembalikan ke pemilik aslinya. Kepala keluarga yang dijual ke kapal ikan pun selamat kembali ke pelukan istrinya. Pasangan muda yang ditipu kontrak palsu juga mendapatkan kembali harta mereka. Tempat pelelangan ikan kembali hidup dengan suara lantang para pelelang dan bendera. Kapal panen penuh berkibar di pelabuhan. Senyum cerah kembali mekar di wajah warga. Beberapa hari kemudian, Bagas diundang ke kantor pusat Nusantara Hospitality Group di Jakarta. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di gedung pencakar langit. Di lobi mewah dan di hadapan para eksekutif, Bagas berdiri, gugup di depan Direktur Utama Budi. Budi tersenyum ramah dan berkata, "Berkat Anda, saya bisa mendapatkan kembali cucu saya yang paling berharga. Saya tidak akan pernah melupakan budi besar Anda." Di sampingnya, Kirana juga tersenyum, lembut. "Terima kasih banyak. Kalau malam badai itu Mas Bagas tidak membuka pintu, mungkin saya tidak akan ada di sini hari ini." Bagas menundukkan kepala. Dengan canggung, "Saya hanya tidak bisa mengabaikan orang yang kehujanan." Budi sangat puas dengan jawaban yang sederhana itu. Beliau bukan hanya melunasi semua utang rentenir Bagas, tapi juga menghadiahkan kapal penangkap ikan modern, bernilai miliaran rupiah, dan sebuah apartemen mewah. Bagas menolak keras-keras, tapi ia tak bisa mematahkan niat tulus Budi. Di desa nelayan itu juga dibangun pusat distribusi hasil laut skala besar yang menjamin mata pencaharian warga. Seluruh desa sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari keluarga Suryaningrat. Sejak saat itu, setahun yang damai berlalu begitu cepat. Bagas menjalin hubungan dan berjanji sehidup semati dengan seorang guru SD setempat yang baik hati. Akhirnya, tibalah hari pengantinnya yang anggun tersenyum tersipu. Bagas juga melepaskan beban hidupnya dan tertawa lepas. Bagi Bagas yang selama ini kesepian bertarung dengan ombak ganas, hari itu adalah hari di mana ia akhirnya memiliki keluarga yang hangat. Usai resepsi, saat pesta di desa nelayan sedang meriah-meriahnya, dari Jakarta, tiba truk dan sedan mewah. Itu adalah hadiah pernikahan luar biasa yang dikirimkan Budi dan Kirana. Berisi perabotan mewah dan hadiah-hadiah mahal. Wah, Pak Presdir Hotel sendiri yang ngirim hadiah. Si Bagas benar-benar sukses, besar sekarang. Bagas hanya membalas pujian itu dengan senyum tulusnya. Istrinya juga membelalakan mata tak percaya. Kepada istri tercintanya, Bagas perlahan menceritakan kembali kisah pertemuan bak film di malam badai setahun yang lalu. Malam itu, Bagas berdiri sendirian di balkon apartemen barunya. Sambil menatap langit malam, ia teringat kejadian malam itu. Suara Kirana yang mengetuk pintu, besinya dengan mendesak masih terngiang di telinga. "Permisi, bolehkah saya menumpang menginap untuk 1 malam saja?" Waktu itu ia tak pernah tahu bahwa pertemuannya di malam itu akan mengubah hidup kerasnya secara total. Fakta bahwa wanita malang itu adalah generasi ketiga konglomerat juga bagaikan keajaiban. Bagas menunduk menatap kompas tua di ruang tamunya, warisan ayahnya yang telah diperbaiki Kirana dengan teliti. Jarum kompas itu kini menunjuk arah utara, dengan akurat, seolah mendukung masa depannya yang cerah. Di wajah Bagas, sebuah senyum yang sangat nyaman dan hangat mengembang. Di waktu yang sama, di penthouse mewah di Jakarta, Kirana juga tersenyum. Sambil menatap pemandangan malam ibu kota yang gemerlap, Kirana berdoa agar pria baik hati di desa nelayan itu selalu bahagia. Semangkuk nasi dan kehangatan yang diberikan kepada orang asing di malam badai, pada akhirnya menyelamatkan nyawa dan mengalahkan para penjahat. Satu kebaikan tulus tanpa syarat berbalik menjadi keajaiban besar. Orang yang baik menerima ganjaran, dan yang jahat membayar dosanya di penjara. Begitulah hukum alam berjalan. Di langit malam pelabuhan yang tenang, cahaya bintang berkelap-kelip dengan sangat indah. Kisah yang menghangatkan hati yang kami siapkan hari ini sampai di sini. Seperti halnya kebaikan kecil tanpa pamrih yang berbalik menjadi berkah ajaib, kami percaya kasih sayang yang kita berikan dalam kehidupan sehari-hari suatu saat akan kembali sebagai hadiah yang besar. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersama kami hingga akhir video. Komentar dukungan, langganan, dan like yang Anda berikan adalah kekuatan terbesar yang membuat kami selalu memikirkan kisah-kisah indah setiap hari. Semoga hari Anda hari ini juga menyenangkan dan bahagia.